Kelenteng Leonghokbyo berdiri megah di Jalan Alun-Alun Selatan Nomor 2 Magelang. Lokasinya yang berada di sekitar alun-alun kota Magelang dan Tugu Austenpal, 0 km Magelang, kelenteng ini pastinya sering dilewati banyak orang karena letaknya yang strategis dekat dengan daerah pecinan. Kelenteng Leonghokbyo memiliki sejarah yang panjang. Dulunya, tempat ini didirikan pada tahun 1864 oleh seorang Tionghoa bernama Bikwenwi, yang juga dikenal sebagai Bicoklok. Dia adalah seorang pemimpin masyarakat Tionghoa sekaligus dermawan yang menghibahkan tanahnya untuk membangun kelenteng ini. Latar belakang berdirinya kelenteng ini tak terpisah dari peristiwa geger pecinan pada tahun 1740. Akibat tekanan dari pemerintah Belanda, banyak orang Tionghoa di Batavia terpaksa melarikan diri ke berbagai daerah, termasuk Magelang. Sebagian dari mereka menetap di wilayah Ngarakan, kawasan yang kini dikenal sebagai pecinan. Halo, bertemu lagi dengan saya Laili di Jejak Kota. Kali ini pemirsa Jawa Pas TV saya ajak menjelajahi salah satu situs bersejarah di Magelang, yaitu Kelenteng Leonghokbyo. Tempat ini tidak hanya menjadi pusat peribadatan masyarakat Tionghoa, tetapi juga menyimpan sejarah panjang perjalanan komunitas Tionghoa di Magelang. Seperti apa kisah menarik di balik bangunan ini? Yuk ikuti Jejak Kota bersama saya. Di ruang utama ini, pemirsa bisa melihat ornamen-ornamen khas Tionghoa yang indah dan penuh makna. Patung-patung dewa yang dipuja masyarakat Tionghoa menjadi simbol keyakinan dan doa. Tidak heran, kelenteng ini menjadi pusat spiritual yang penting bagi masyarakat Magelang. Kelenteng Leonghokbyo memuja Hok Tek Jensin atau yang dikenal sebagai Dewa Bumi. Patung Tua Pek Kong yang dibawa para pengungsi Tionghoa kini menjadi bagian dari kelenteng ini. Leonghokbyo terus berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, baik untuk penganut Konghucu maupun Taoisme. Pada tahun 2023, kelenteng ini sempat viral karena menjadi tempat singgah bagi 32 biksu dari Thailand dalam tradisi tudong menuju Candi Borobudur. Nama saya Rudi Budiono. Saya selaku salah satu aktivis muda-mudi di Kelenteng Leonghokbyo ini. Kalau dilihat kan di depan itu ada 12 patung ya Pak. Nah itu ada asal-usulnya nggak sih Pak? Oh ya, kalau 12 patung di depan itu namanya Shio ya. Shio itu jadi kayak zodiak ya, zodiak tapi itu jadi zodiak tradisional Tionghoa gitu. Itu jumlahnya ada 12 dan disimbolkan dengan hewan gitu. Nah, tapi bedanya kalau zodiak yang kita tahu secara umum ya kayak Taurus, Aquarius apa itu kan hitungannya berdasarkan bulan. Nah, kalau Shio ini hitungannya berdasarkan tahun gitu. Jadi tahun ini Shio apa, misal Shio anjing gitu. Nanti tahun depan Shio apa gitu beda. Nah, jadi kalau tahun ini Shio ular gitu. Nah, kalau untuk asal usul ada yang kalau versi dongengnya ya, jadi ceritanya suatu hari Kaisar Langit gitu ya, itu mengundang hewan-hewan gitu, diundang ke istananya gitu. Nah itu kebetulan yang datang ini 12 hewan ini gitu. Nah terus jadilah kemudian 12 hewan ini yang dijadikan dengan sebagai shio gitu. Nah kalau itu kan mungkin versi dongeng ya. Nah kalau untuk versi lebih ilmiahnya, shio ini sih kalau yang sepemahaman saya sebenarnya itu dibuat berdasarkan peredaran planet Jupiter katanya. Gitu. Jadi peredaran planet Jupiter berputar 12 tahun sampai kelihatan di posisi yang sama dari bumi gitu 12 tahun gitu. Nah cuma untuk kan orang-orang zaman dulu kan percaya kalau posisi benda langit, bintang, segala macam planet gitu kan berpengaruh juga untuk kehidupan manusia gitu. Nah itu asal-usulnya dari situ. Nah lalu kemudian kalau untuk orang awam kan mungkin kurang paham ya kalau dijelaskan ini apa planet apa gitu kan zaman dulu belum paham. Nah maka kemudian dibuatlah cerita tentang 12 simbol hewan itu gitu. Nah kalau untuk hewan-hewannya sendiri itu
umumnya dari hewan-hewan yang banyak jasanya untuk manusia ya, misal kayak sapi kan kayak berguna untuk membajak sawah gitu ya. Lalu juga ayam itu kan karena berkokok di pagi hari membangunkan orang, jangan sebagai simbol rezeki lah gitu. Ada juga beberapa hewan yang karena ciri fisiknya itu dikagumi gitu. Misal ular gitu ya, ular itu kan sebenarnya hewan berbahaya ya, tapi kan kalau ular itu kan bisa ganti kulit gitu ya. Nah itu jadi ganti kulit itu disimbolkan sebagai keabadian gitu. Jadi karena seakan-akan kulitnya tuh nggak pernah habis gitu, jadi dianggap sebagai simbol keabadian gitu. Lalu kalau kayak harimau itu kan hewan yang banyak tinggal di gunung-gunung gitu ya, menjaga gunung, jadi dianggap sebagai salah satu raja hewan gitu. Dan ya diantaranya itu dulu gitu. Terus kalau berdasarkan informasi yang saya dapat, kelenteng ini tuh pernah mengalami kebakaran nih Pak pada tahun 2014. Nah itu kira-kira situasi kebakaran saat itu tuh gimana nih Pak? Kebakarannya itu terjadi tengah malam. Jadi tidak ada yang tahu persis sebenarnya tuh penyebabnya apa gimana. Tapi kemungkinan besar karena ada lilin yang jatuh gitu. Jadi ada lilin yang jatuh, jadi kemudian terbakar gitu. Kira-kira kayak gitu. Terus ada korban jiwa nggak ya? Korban jiwa tidak ada. Kemudian apakah ada benda sakral yang terbakar semua atau ada yang tersisa? Kalau benda ini kan ada sekitar 12 altar ya, 12 arca dewa gitu. Dari 12 itu yang terbakar habis itu hanya 3, lainnya masih wujudnya masih ada gitu. Jadi kira-kira gitu. Kemudian arsitektur dari kelenteng ini tuh kan unik ya Pak. Itu ada maknanya sendiri ya Pak? Kalau untuk arsitektur ini secara umum ini arsitektur tradisional dari provinsi Fujian, tulisannya Fujian ya, Fujian di Tiongkok Selatan, karena sebagian besar orang Tionghoa yang ke Indonesia rata-rata datangnya dari situ gitu. Jadi kebanyakan konten di Indonesia arsitekturnya juga dari khas Fujian itu gitu. Kalau untuk yang membedakan mungkin ini ya, kalau rata-rata di kelenteng lain jadi satu dewa gitu ya, tiap altar satu tempat dupa gitu. Jadi kan kita biasa kalau orang Tionghoa kan sembahyang menggunakan dupa gitu ya, lalu kan ditancapkan ke tempat dupa namanya hyolo gitu ya. Nah kalau di umumnya kelenteng itu satu altar satu tempat dupa. Tapi kalau di tempat kita ini banyak dewa tapi tempat dupanya itu satu gitu. Sebenarnya awalnya juga beda-beda gitu, tapi kemudian setelah semenjak kebakaran itu kemudian itunya dijadikan satu gitu, tempat dupanya gitu. Lilinnya juga awalnya tiap altar tuh ada lilin sendiri-sendiri. Nah sekarang lilinnya hanya satu gitu. Itu salah satunya kalau untuk lilin pertama mengantisipasi itu kebakaran. Jadi karena kita mikirnya karena kebakaran itu karena terlalu banyak lilin di dalam ruang sembahyang, jadi kita memutuskan cukup satu lilin aja untuk semua altar gitu. Paling kalau yang altar sendiri itu jadi kayak kan ada kayak altar untuk Tuhan Yang Maha Esa di depan, itu altar sendiri. Tapi kalau untuk dewa-dewa lainnya itu dijadikan satu altar sendiri gitu. Nah itu untuk mengantisipasi kebakaran. Terus yang kedua itu kan tempat dupa yang berisi abu itu kan, nah itu dari yang awalnya tiap altar ada api masing-masing kemudian dijadikan satu gitu. Nah itu ceritanya secara filosofis ya, supaya umat sini kayak lebih bersatu gitulah gitu, kira-kira gitu. Di depan halaman kelenteng Leonghokbyo, kita disambut dengan 12 patung shio. Patung ini tersebar dari ujung timur hingga barat halaman kelenteng. Pada sisi timur terdapat patung shio kerbau, macan, naga, kelinci, ular, dan tikus.
Sementara patung sio yang berada pada sisi barat diantaranya ada kuda, kera, ayam, anjing, kambing, dan babi. Kedua belas patung yang terbuat dari aluminium dan memiliki tinggi kurang lebih 180 meter, sehingga membuat halaman depan kelenteng terlihat semakin megah. Liang Hokbyo menjadi saksi bisu perjalanan panjang komunitas Tionghoa di Magelang. Meski pernah mengalami kebakaran pada tahun 2014, kelenteng ini berhasil dibangun kembali dengan arsitektur yang tetap mempertahankan keasliannya. Kelenteng Liang Hokbyo menjadi simbol sejarah, budaya, dan spiritual masyarakat Tionghoa di Magelang. Keberadaannya membuktikan bahwa keragaman adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Demikian Jejak Kota kali ini, saya Laili. Sampai jumpa di episode berikutnya.